menurut orang luar, anak matematika itu orangnya pinter banget. Bener nggak sih Amin. sebenarnya? Halo, selamat datang semuanya. Kembali lagi di konten Logika atau Dialog Himatika yang pastinya di channel YouTube Himatika FMIPA UNS. Nah, kali ini kita kembali lagi dengan topik yang baru. Topik yang sedang banyak dibicarakan, yang pastinya bakal seru banget dan juga bintang tamu yang relevan pada topik kali ini. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu kita kali ini sedang menjabat di BEM FMIPA UNS dan menjadi pengurus DPO Himatika untuk periode saat ini. Tamu kita kali ini yaitu Mas Azhara Alif Tama dari Angkatan 2018. Halo, selamat datang Mas Alif dan selamat malam. Halo, selamat malam Syakila dan teman-teman. Ya, gimana nih kabarnya Mas Alif? Alhamdulillah sangat baik. Ini kan Mas Alif sudah menginjak semester-semester akhir nih. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini seperti mahasiswa-mahasiswa semester akhir ya teman-teman. Jadi ya pastinya mempersiapkan tugas akhir, terus juga masih ada beberapa urusan di organisasi, kemudian di luar kampus juga. Jadi nggak terlalu sibuk banget sih, tapi ada aja kegiatan tiap harinya. Wah, oke Mas. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik pembahasan yang sudah tertera di judul video, yaitu jadi anak matematika, enak nggak sih? Kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan nih Mas, yang banyak sekali di-request oleh teman-teman semuanya yang akan ditanggapi oleh Mas Alif. Kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya Mas. Untuk pertanyaan pertama, apa sih keunggulan anak matematika dibanding anak-anak jurusan lain? Oke, ini sekali lagi yang berlandaskan dengan prinsip diriku sendiri ya. Jadi ini semua jawaban tuh dari pendapatku pribadi. Jadi mungkin nanti kalau misalkan sekiranya teman-teman nggak setuju ataupun kurang setuju sama jawabanku ya nggak apa-apa gitu. Oke, keunggulan anak matematika dibanding anak prodi lain pastinya tuh kan kalau matematika tuh di awal perkuliahan tuh ada mata kuliah logika. Nah, itu tuh bener-bener ngajarin tuh kita gimana caranya untuk berlogika yang bener-bener efektif gitu loh. Jadi ketika ada dan itu tuh bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Ketika ada permasalahan apa kayak gitu di kehidupan sehari-hari itu kita bisa menggunakan logika tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada tiap harinya. Selain itu mungkin lebih ke benar-benar mendalami ilmu matematika gitu loh. Karena ilmu matematika kan luas kan, ada integral, ada persamaan diferensial, ada aljabar kayak gitu kan. Nah itu tuh benar-benar induk dari segala matematika. Karena kan ada statistika juga dan itu kan turunan dari matematika juga. Jadi kayak matematika tuh induknya dari segala ilmu lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi kesimpulannya tuh Mas Alif ini, menurut Mas Alif nih ya, anak matematika itu kan dari semester awal nih berlogika gitu, pelajaran logika. Jadi bisa memakai pelajaran logika tersebut untuk sehari-hari dan juga kita ini mendalamin matematika banget ya, kayak misalnya belajar kalkulus, integral, dan itu tuh aspek dari seluruh kehidupan kan ya Mas? Ya, betul banget kayak gitu kurang lebih sih kelebihannya anak matematika. Dan nih anak matematika. Untuk langsung aja untuk pertanyaan nomor 2 nih Mas. Perjuangan apa aja yang pernah Mas Alif lalui selama jadi mahasiswa matematika? Wah, perjuangan kalau menurut aku ya pasti kan setiap orang tuh beda-beda ya cara berjuangnya. Jadi ini kalau menurut aku lebih ke maksimalin sih kesempatan-kesempatan yang ada. Kayak misalnya kan ketika kita jadi mahasiswa terutama di mahasiswa matematika tuh kayak banyak lomba gitu loh, entah itu lomba di kematematikaan ataupun lomba karya tulis ataupun lomba non akademik kayak gitu, olahraga, futsal, voli ataupun segala macam. Nah itu ketika aku jadi mahasiswa tuh lebih ke memanfaatkan kesempatan gitu loh, ketika ada lomba, ketika kita sanggup buat ikut tuh kita ikut lomba-lomba tersebut. Jadi
nggak semata-mata tuh kita belajar matematika aja, tapi kita juga memanfaatkan kesempatan untuk belajar hal-hal lain di luar matematika. Terus ketika menjadi mahasiswa matematika tuh kita perjuangannya paling pastinya belajar sih ya. Ketika kita belajar matkul itu kan pasti nggak gampang ya untuk kita pahamin secara cepat. Apalagi kalau misalkan kita ada tugas menjelang UTS dan UAS tuh nggak mungkin kita bisa kerjakan dalam satu malam gitu. Nah itu benar-benar apa ya? Gimana caranya kita keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut? Salah satunya tuh dengan belajar, mungkin dengan belajar bareng sama teman-teman ataupun sama orang-orang yang mungkin kita bisa kita bisa bertukar pikiran terkait pelajaran-pelajaran yang ada di perkuliahan. Sama pastinya perjuangan untuk mempertahankan akademik sih itu paling penting banget buat seorang mahasiswa matematika karena nggak mudah untuk dapat nilai yang bagus gitu sebagai mahasiswa matematika. Wih, keren nih Mas. Jadi tiap orang tuh beda-beda ya, lebih memaksimalkan gitu aja kesempatan, terutama lomba-lomba gitu, lomba akademik atau non akademik, dan terutama juga perjuangan dari Mas Alif ini sendiri itu dengan terus berjuang belajar gitu, terutama mempertahankan akademik biar nilai-nilainya nggak anjlok gitu ya Mas. Betul sekali. Akademik nomor 1 sih kalau jadi mahasiswa. Iya benar banget Mas. Lanjut aja nih Mas, untuk pertanyaan nomor 3. Menurut orang luar, anak matematika itu orangnya pinter banget. Bener nggak sih sebenarnya? Bener nggak sih sebenarnya Mas pertanyaan itu? Sebenarnya apa ya, bagus sih persepsi orang kayak gitu-gitu ya terkait hal-hal positif yang dihantarkan sebagai mahasiswa matematika gitu. Mungkin ada benernya, mungkin ada juga enggaknya sih, nggak selalu bener juga sih. Kayak kadang juga kita tuh ada juga ketika kita dapat tugas ataupun kita mungkin dimintain tolong untuk ngerjain tugas matematika temen gitu kan, ataupun ada tingkat ataupun apa, itu kadang kita juga nggak selalu bisa buat ngerjain gitu loh, menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan tugas-tugas tersebut gitu. Jadi kalau terkait statement orang-orang mahasiswa matematika itu pinter itu relatif sih teman-teman. Jadi kan kita masing-masing mahasiswa kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mungkin kalau yang pinter di bidang, kan di matematika tuh luas tuh, ada aljabar, ada geometri, ada graf, ada kalkulus kayak gitu kan. Nah itu kan nggak bisa dibilang tuh nggak semua matematika tuh handal di bidang semua tersebut kayak gitu. Jadi mungkin dia bisa di geometri tapi belum tentu bisa di aljabar kayak gitu. Terus juga dia bisa di graf tapi belum tentu bisa di statistika kayak gitu. Jadi pinternya mungkin ya relatif dan nggak bisa dibilang di semua aspek matematika tuh dia pinter gitu. Karena kadang tuh kita ngerjain tugas ataupun kita bantuin tugas seorang tuh kadang kita juga belum tentu bisa mengerjakan kayak gitu. Tapi statement itu wajib diaminkan ya untuk teman-teman mahasiswa matematika khususnya, supaya mungkin bisa lebih pintar lagi kan buat kedepannya. Amin. Amin. Bener banget Mas. Nah, jadi bagus sih pandangan orang seperti itu ya Mas. Sebenarnya ada benernya juga, ada enggaknya juga, tapi tergantung mahasiswanya sendiri. Mahasiswa matematika itu relatif kan, tergantung seseorang tersebut keunggulannya di mana tuh Mas ya. Jadi kalau nganggep pinter banget ya, tergantung kita aja. Kalau misalnya disuruh kerjain dari jurusan lain gitu, lah ini gimana gitu. Iya, kadang kan ada yang udah kita pelajarin tapi kan kita lupa, ataupun ada yang belum sama sekali kita pelajarin juga kan. Jadi kayak daripada kita maksain buat ngerjain tapi nantinya salah kan gak enak juga ya. Jadi lebih baik ya udah jujur-jujuran aja, gue nggak bisa gitu, ataupun aku nggak bisa gitu. Iya, benar banget nih Mas. Langsung saja kita ke pertanyaan nomor 4 Mas. Gimana tanggapannya Mas Alif tentang jurusan matematika itu dipandang sebelah mata? Kayak ada yang nanya nih Mas, kerjanya apa sih kalau udah lulus jadi guru? Kan ada tuh Mas yang seperti itu ya, nganggapnya kita jurusan matematika palingan jadi guru gitu, nganggap sebelah mata. Itu gimana tuh Mas? Oke, sebenarnya ada sih jurusan matematika yang jadi guru gitu lulusan dari matematika, tapi
itu kan juga sebuah profesi yang emang patut dibanggakan dan emang sebuah prestasi yang besar gitu menjadi guru, menjadi tenaga pendidik yang emang benar-benar dapat pahala dan emang benar-benar bermanfaat gitu buat kita ke depannya kayak gitu kan. Dan kalau menurutku sih terkait perspektif orang tuh ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja gitu, tapi ini hanya info aja yang mungkin aku bisa sampaikan. Mungkin kalau jurusan matematika tuh lebih ke dia bisa ke aktuaris, dia bisa ke statistik, dia bisa ke di pegawai di bank gitu. Terus ada juga yang di OJK, kemudian mungkin ada juga jadi tenaga pendidik di universitas kayak gitu. Jadi emang luas sih, dan nggak bisa dipungkiri memang banyak faktanya ketika teman-teman matematika tuh bisa bersaing di dunia kerja, dan emang mungkin bahkan ada yang jadi sesuatu yang emang nggak pernah kita pikirkan. Contohnya tuh ada yang bekerja di pertambangan kayak gitu kan, nggak terpikirkan gitu loh sebagai seorang matematikawan dia bekerja di pertambangan kayak gitu kan, di luar nalar. Jadi balik lagi ke uh, rezeki di nanti setelah jadi alumni gitu sih, terkait kerja dan juga profesi yang mereka jalankan nantinya kayak gitu. Jadi menurut Mas Alif nih, nggak semuanya itu kita jadi guru ya, jurusan matematika jadi guru emang bagus, tapi nggak semuanya kita jadi guru gitu seperti kata orang. Jadi banyak gitu prospek kerjanya di mana-mana, terutama yang nggak terpikirkan sama sekali, contohnya di pertambangan gitu. Banyak juga yang jadi aktuaris, ngambil statistika, jadi nggak guru gitu aja. Ya nggak saklek jadi guru gitulah, jadi lebih luas lagi. Tapi itu balik lagi ke minatnya teman-teman ya. Mungkin kan ada juga yang jurusan matematika tapi minat banget tuh buat jadi tenaga pendidik kan. Jadi ya itu kan balik lagi ke minatnya masing-masing. Tapi kalau misalkan dia minatnya jadi guru tapi dia kepaksa untuk jadi profesi yang lain, kan pasti nggak nyaman gitu untuk menjalankan profesinya tersebut. Jadi balik lagi ke minatnya teman-teman nantinya mau jadi apa setelah kehidupan pasca kampus ini. Iya, benar banget nih Mas. Lanjut saja nih Mas. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Apa sih enak dan nggak enaknya jadi anak matematika itu? Enak dan gak enaknya ya. Enaknya dulu sih mungkin ya. Kalau enaknya tuh balik lagi tadi sama yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tuh, kita kayak dipandang, wah anak matematika gitu kan. Wah nih mesti kutu buku nih ya, mesti pinter nih segala macem gitu sih. Kayak penilaian-penilaian positif tuh hadir ke dalam diri kita gitu loh. Ketika orang-orang tuh menilai bahwa kita tuh pinter, kita tuh apa segala macam, itu kan kita aminkan aja kan. Belum tentu tuh kita sama seperti mereka yang omongan, tapi kan itu menjadi doa untuk kita ke depannya kayak gitu. Terus enaknya lagi ketika kita bisa kuliah sambil sambil cari sampingan, kayak misalnya ngelesin kayak gitu sih. Terus apalagi kan sebagai anak kos ya, kalau anak kos kan pasti butuh uang lebih kan buat jajan-jajan di perantauan kayak gitu sih. Jadi bisa cari cari penghasilan lebih. Terus enaknya lagi kita bisa belajar banyak sih. Jadi kalau matematika tuh kan di MIPA ya. Nah itu tuh teman-teman di MIPA tuh di jurusan-jurusan lain tuh banyak praktikumnya kayak gitu. Jadi teman-teman matematika tuh nggak sepadat mereka gitu loh, yang biologi, kimia, fisika itu yang banyak praktikumnya, yang banyak lapraknya setiap minggu. Nah kita tuh nggak terlalu sesibuk itu gitu. Jadi setiap harinya tuh kita bisa memanfaatkan waktu kita di luar kelas ataupun di luar kuliah tuh untuk melakukan hal-hal yang lain, misalnya kayak berorganisasi, terus juga bisa ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus ataupun di dalam kampus. Jadi banyak sih manfaatnya sebagai mahasiswa matematika. Terus gak enaknya tuh mungkin orang-orang tuh selalu, karena orang tuh pikirnya kita pintar ataupun kita kita handal di bidang matematika, orang-orang tuh selalu kayak berekspektasi besar gitu ke kita. Jadi ketika orang-orang minta tolong ke kita untuk kerjain tugas ataupun apa terkait matematika, itu orang-orang pasti mikir, wah lu pasti bisa nih, wah kamu pasti bisa untuk ngerjain ini. Padahal kita tuh belum tentu bisa gitu loh buat ngerjain apa yang mereka minta tolongin gitu kayak gitu. Terus ekspektasi orang-orang aja sih ke kita sebagai mahasiswa matematika yang mungkin terlalu over ya, terlalu berlebihan kayak gitu. Terus gak enaknya apalagi ya, paling ya agak susahnya sih di mata kuliah tertentu kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus push buat kita belajar secara keras lah supaya kita paham gitu sih. Paling kalau nggak enaknya
Gak ada sih ya, karena kan ini kan topiknya enaknya jadi mahasiswa matematika. Jadi emang ya seenak itu jadi mahasiswa matematika. Bener banget Mas. Jadi penilaian enaknya itu penilaian positif tuh hadir kita gitu, dari pandangan-pandangan orang positif mulu, kayak pintar apa segala macam. Terus kita juga anak matematika kan kita belajar matematika tuh kuliahnya bisa sambil nyambi-nyambi cari cuan gitu Mas, cari sampingannya Mas. Terus Betul. jurusan matematika itu kan jarang tuh nggak ada laptop ya Mas. Nggak ada apa. Ya, nggak ada laptop, nggak seperti jurusan lain. Jurusan lain ada laptopnya. Jadi kita agak nggak sibuk juga, tapi sibuknya tuh menjelang UTS. Terus jadi kalau nggak sibuk itu bisa cari aktivitas lain nih yang lebih bermanfaat. Dan kalau menurut Mas Alif sendiri nih, nggak enaknya nih karena saking orang-orang itu berpikir positif terus ke kita, mikirnya gitu, jadi berekspektasi lebih. Jadi kita karena overnya itu, padahal belum tentu bisa ngerjain apa yang mereka butuhin gitu, minta tolongin gitu ya Mas. Terus yang kedua juga susahnya di makul ya Mas, bener sih. Ya. Udah ngerasain. Salah terus pokoknya dah. Karena topik pembahasan kali ini nih Mas sudah selesai. Mungkin dari Mas Alif ada yang mau disampaikan ataupun closing statement untuk teman-teman yang menonton video ini dan mungkin masih memandang anak matematika itu sebelah mata. Gimana Mas? Ya, closing statement-nya buat teman-teman yang mungkin nanti berminat buat masuk di jurusan matematika, jangan ragu-ragu dan jangan tanggung-tanggung untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lolos di jurusan matematika. Terus mungkin untuk orang-orang yang mungkin berpikiran orang matematika tuh pinter segala macam, itu ya mudah-mudahan itu benar-benar menjadi hal yang positif untuk kita sebagai mahasiswa matematika ke depannya bisa jauh lebih baik lagi sesuai dengan ekspektasi penilaian positifnya mereka orang-orang di luar sana. Terus kemudian untuk teman-teman yang mungkin kadang masih bingung ya, mungkin bahasanya nggak memandang sebelah mata sih, karena mungkin mereka masih bingung dan mereka nggak tahu tuh perspektif matematika tuh seperti apa ke depannya. Makanya patut banget buat mungkin research dulu ataupun bisa searching dulu terkait prospek kerja jurusan matematika itu apa, terus mungkin pelajaran apa yang diambil di jurusan matematika, terus apa aja yang menjadi kelebihan jadi anak matematika kayak gitu sih. Jadi kalau emang mungkin belum tahu, jadi bisa mencari lagi informasi-informasi terkait jurusan matematika. Semoga teman-teman berminat untuk jadi mahasiswa matematika dan kedepannya teman-teman bisa mengimplementasikan di kehidupan yang nyata sebagai mahasiswa matematika. Kayak gitu sih. Terima kasih buat teman-teman semua. Nah, itu dia closing statement dari Mas Alif. Terima kasih Mas Alif atas inovasi, motivasi, inspirasi, dan pendapatnya tentang topik kali ini. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Dan saya, Mas Alif, ingin meminta maaf atas salah kata selama pembicaraan topik podcast hari ini. Kita cukupkan podcast kita kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya yang pastinya bakal seru banget. Saya Syakila, pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah.